Pesta demokrasi disambut masyarakat Indonesia dengan sangat antusias. Bahkan beberapa tempat pemungutan suara dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya. Seperti di TPS di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, yang didesain kekinian dengan menyediakan spot untuk bersuah foto. Lain lagi dengan yang dilakukan di TPS 38, Kelurahan Kencana, Bogor, Jawa Barat. Kita akan terbawa suasana hajatan di pedesaan yang menggantungkan hasil perkebunan sebagai penghias TPS tersebut, lengkap dengan janur kuning. Konsep pernikahan juga dibuat oleh panitia TPS di Kampung Beres, Sukahati, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan di TPS 08 Pecinan, Petak 9, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Di kedua TPS ini, panitia menghadirkan suasana pernikahan etnis Tionghoa lengkap dengan petasan untuk penyambutan tamu. Ada juga TPS yang mengusung tema kuburan lengkap dengan pocong. Di Kelurahan Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, membuat kampung pemilu Nusantara yang berhasil menarik minat masyarakat untuk mencoblos. Tadi kita lihat beberapa TPS-TPS yang memiliki tingkat kreativitas cukup heboh ya. Nah, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sambil ada cemilannya. Apa nih, Mbak? Ini snack dari spesial cinta. Apa namanya nih? Coba. Seru sekali ini. Kue ada ada buah-buahannya ya? Iya, Pak. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih ya, Mbak. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Tadi kita udah lihat beberapa TPS-TPS yang menarik ya. Ya. Ada yang pakai apa namanya kostum superhero, ada yang temanya horor, ada juga. Oh, masih ada ya? Ada, Pak. Ya kebanyakan sih kalau di Jakarta kita pakai batik ya standar. Di TPS saya ada ondel-ondel sebagai arah tunjuk Tempat TPS-nya. saya batik aja sih. Batik ya, standar batik ya. Tapi beberapa tempat ada yang luar biasa. Dan lucu-lucu kejadian juga ada yang lagi nyoblos ketiduran, saking ngantuknya. Luar biasa lah. Ada yang marah dipanggil nama aslinya. Iya, ya? ada yang marah dipanggil nama aslinya ya. Karena dia sudah berubah, meragukan status kelaminnya. Ya itulah macam-macam ya kejadian kemarin di pemilu 2019. Tapi yang jelas kita juga harus apresiasi sama tim atau panitia yang sudah menyebarkan dan distribusi surat suara. Bukan cuma di Jawa, yang sampai naik gunung segala macam itu luar biasa, Pak ya. Ya, betul. Dan penghitungan untuk tahun ini juga lumayan repot, soalnya ada 4-5 kertas suara yang harus dihitung. Ya. Kita nyoblos aja juga extra effortnya luar biasa. Aja ini ya. Belum lagi penghitungan katanya sampai dini hari. Ada beberapa TPS yang ngitung sampai DPD-nya itu di dini hari. Apresiasi. Luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan volunteer-volunteer sesuai dengan hasilnya nanti untuk demokrasi Indonesia ya. Kita balik lagi ngobrol-ngobrol dengan Mas Danung. Untuk 5 tahun ke depan kita udah tahu lah beberapa visi dan misi dari kedua capres. Ya. Bahkan bahkan ada capres yang sudah mendeklarasikan nama-nama menteri lah yang akan keluar gitu ya. Ya. Nah menurut Mas Danung, kita ngomongin tantangannya dulu deh. Tantangan 5 tahun ke depan dari sudut pandang Kadin tuh seperti apa sih? Ya, yang jelas siapapun yang jadi presiden kita kan nggak tahu ya. Wallahu alam lah, nanti itu biarlah Biar KPU lah mekanisme ya. KPU resmi yang menentukan. Yang jelas siapapun yang jadi presiden akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Satu, tantangan global sendiri gitu kan. Kemudian akan berat menghadapi penetrasi dari kekuatan asing juga. Jadi siapapun itu, entah itu dari China, dari Amerika yang perang dagang dan sebagainya, itu adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh kedua kandidat ini. Jadi satu, faktor eksternal, bagaimana usaha asing untuk bisa masuk ke Indonesia, mengambil sumber daya alam Indonesia dan sebagainya, itu satu. Kemudian internal sendiri juga pasti ada tantangan. Satu, pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan gitu ya, itu juga perlu ditingkat. Apakah salah Pak Jokowi, saya juga nggak tahu. Tapi paling tidak, in fact, pertumbuhan ekonomi kan berkisar 5, jauh di atas target kita yang sekitar 7%. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Juga tantangan internal lagi adalah harga-harga beberapa komoditi juga naik gitu kan. Sementara daya beli juga semakin berat gitu pemerintah. Harga listrik juga semakin naik dan sebagainya. Jadi tantangannya banyak sebenarnya. Walaupun Pak Jokowi selalu menyampaikan bahwa infrastruktur ketika periode yang sebelumnya fondasinya. Dan saya setuju bahwa infrastruktur kita itu masih kurang. Dan itu harus dikembangkan terus gitu ya. Dikembangkan terus, didevelop terus. Nah, tinggal masalah prioritas sebenarnya. Mana yang infrastruktur yang punya impact yang agak lebih dekat gitu ya.
Kalau terlalu jauh misalnya bikin tol Trans Sumatera itu kan efeknya jauh. Biayanya besar, efeknya jauh, mungkin mulai agak direm. Tapi ada infrastruktur yang urgent gitu juga yang harus segera dikerjakan. Kemudian juga Pak Jokowi juga menyatakan masalah SDM. SDM kita lemah. Kebetulan saya pengurus Persatuan Insinyur juga. Oke. Jadi memang SDM kita jujur aja, ini masih menjadi PR bersama. Begitu banyak tenaga kerja kita yang agak sulit bersaing dengan tenaga kerja asing. Nah itu juga menjadi PR juga yang harus segera dibenahi gitu. Karena kalau misalnya SDM kita lemah, ya akhirnya kita jadi penonton di negeri sendiri. Nah itu juga nggak boleh kan, gitu kan. Bagaimana kita punya negeri tapi yang bangun orang lain gitu kan, ahli-ahli banyak datang orang lain. Enggak, makanya kita juga harus ngebus ini masalah SDM. Jadi saya pikir infrastruktur ada sesuatu yang fisik, SDM adalah yang soft, yang halus. Ini harus berjalan beriringan, nggak boleh salah satu dikalahkan. Gitu kira-kira, Mas Patra. Ininya tantangan ke depan yang paling urgent seperti itu. Dan juga saya pikir keduanya harus paham bahwa ini masalah bersama. Jadi jangan sampai berantem lah gitu istilahnya. Menariknya dari periode keduanya Pak Jokowi di kampanyenya kemarin, beliau tidak menyebut target angka. Beda Kak, sama mungkin udah merasa lebih realistis ya kalau tantangannya itu ternyata nggak semudah nyebutin angka. Beda sama calon penantang saat itu yang menyebut angka sampai 8% bahkan optimis. Sebenarnya angka pertumbuhan 7-8% meskipun sekarang kan periode ini cuma 5% ya, 5, sekian persen ya. Sebenarnya angka 7-8 itu realistis atau terlalu optimis sih sebenarnya? Ya bagi penantang itu, ini kalau ngomong di luar konteks itu ya. Jadi bagi penantang memang perlu sesuatu yang menjanjikan gitu ya. Jualan ya. Sama ketika 2014 Pak Jokowi JK running itu juga memberikan janji-janji yang sangat fantastis dan indah gitu ya. Dan buat penantang juga harus seperti itu, selalu mencari sesuatu yang ini tidak dicapai oleh petahana, kemudian si penantang akan berusaha mencari sesuatu yang antagonisnya, yang diametral istilahnya. Kalau petahana di sini, maka penantang harus di sini gitu. Sama, ketika pertumbuhan ekonomi 5, maka penantang menyodorkan angka yang lebih fantastis, 7, 8. Apakah tercapai? Ya walau alam juga. Perlu effort yang besar, walaupun udah banyak diberikan cara jalannya dan sebagainya, tapi menurut saya untuk mencapai angka 8 itu lumayan berat gitu. Lumayan berat dengan kondisi itu seperti angka ini. yang sangat spektakuler ya? Ya sebenarnya angka yang sangat spektakuler gitu, bisa mencapai 8 gitu. Saya juga mau mengutip dari kata-kata Pak Prabowo di debat Capres yang terakhir ya. Salah satu negara yang harus dicontoh itu justru Cina. Soal perindustrian dan ekonomi. Emang seperti apa sih Cina itu untuk menekan angka kemiskinannya? Abis ini kita Mas Bandung ya, kita bakal bahas apa iya kita harus ngikutin negara Cina, karena setahu saya pemerintahnya cukup otoriter, ya kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.